Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Insyaallah kita akan membahas pembahasan terakhir dari bab al-wakalah sampai pada perkataan muallif wal wakinu aminun. Qala al-muallif itu Imam Al-Hajjawi dalam kitabnya Zadul Mustaqni', faslun wal wakilu aminun la yadmanu ma tarifa biyadihi bila tafritin. Muallif berkata, wal wakil, wakil yaitu orang yang menerima akad wakalah, amin. Amin itu amanah. Orangnya dia dipercaya. Dan konsekuensi dari orang yang amanah, yang dipercaya itu, la yadmanu ma talifa biyadihi bila tafrid. Maka dia tidak menanggung apa yang hilang pada tangannya, yang rusak di tangannya bila tidak ada tafrid. Tafrid itu melalaikan. Ada dua, ada ta'addi dan tafrid. Kalau ta'addi, yaf'ala ma la yajuz. Dia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kalau tafrid, dia meninggalkan sesuatu yang harus dilakukan. Umpamanya, seseorang mewakilkan kepada dia, saya wakilkan kepadamu untuk membawa mobil ini, mengantarkan barang ke tempat ini. Ya. Kecepatan yang tertulis di marka lalu lintas bahwa kecepatan jalan tolnya maksimal 110. Ya. Lalu dibawa dengan kecepatan 115. Ini namanya ta'addi. Kalau tafrid, kecepatan minimalnya adalah umpamanya 80, dia bawa dengan kecepatan 60 sehingga ditabrak dari belakang. Ya. Bila melakukan dua tindakan yang tidak boleh ini, walaupun dia kesalahan bukan kesalahan dia, umpamanya dia bawa kecepatan 115. Ya. Kemudian la qadarallah, ada mendadak mobil mogok di tengah dan dia nabrak dari belakang, kan di luar kemampuan dia, ya, tapi tetap dia menjamin karena dia tidak amanah, ya. Tapi kalau dibawanya di kecepatan di bawah 110 dan di atas 80 umpamanya, dan dia ditabrak dari belakang atau dia pun menabrak, ada mobil yang kebetulan qadarullah mogok di tengah jalan. Ini dia tidak menanggung kerusakan sama sekali. Begitu juga kalau dia diwakilkan kepada dia untuk memegang suatu barang. Pegang uang ini atau pegang barang ini, handphone ini. Kemudian tidak sama sekali digunakan handphone tadi. Kalau dia gunakan handphone tadi, berarti dia melakukan ta'addi, melampaui batas. Dia kan sudah megang, dia menggunakan telepon anaknya sebentar. Setelah dia telepon, dipegang baik-baik. Ya. Kemudian, la qadarallah, turun hujan, handphone kena hujan basah. Dalam kasus ini, dia wajib mengganti. Karena dia melakukan ta'addi. Tapi kalau dia tidak menggunakannya, karena dia disuruh untuk megang, bukan untuk dipakai. Ya, kalau dalam kasus ini dia tidak ta'addi, dia tidak menggunakannya sama sekali, dan tidak tafrid, kalau hujan tentu disimpan di dalam saku atau di mana yang agak lebih aman. Kemudian tetap rusak handphone tadi, maka dia tidak menjamin sama sekali si wakil yang memegang ini. Ya. Ini yang dikatakan oleh muallif. Dan ini kapan dia menjadi amanah dan kapan dia menjadi tidak amanah. Apa ini maksud dengan amanah di sini?
Dan maksud dengan amanah di sini adalah orang ini dipercayakan oleh pemilik barangnya dengan izin pemilik barang atau izin dari syariat. Izin dari syariat seperti umpamanya seorang wali anak yatim. Ya, itu syariat membolehkan dia untuk mengembangkan harta anak yatim tadi. Kan nggak mungkin anak kecil, seorang anak baru lahir, baru berumur umpamanya 3 atau 4 tahun. Kemudian bapaknya meninggal dan meninggalkan harta, si anak laki-laki yang ini, anaknya ini mendapat umpamanya harta 7 miliar. Ya, nggak mungkin diserahkan ke anak yang umur 4 tahun ini. Dipegang oleh walinya. Si anak pun tak menyerahkan kepada walinya. Paman, umpamanya, atau kek, pegang harta saya ya. Tidak mungkin, tidak diterima perkataan anak itu. Tapi ini izin dari syariat. Allah Azza wa Jal menyuruh walinya. Walinya adalah orang yang terdekat dari yang meninggal tadi. Yaitu bapaknya, kakek dari anak ini, kakeknya megang. Di tangan kakek ini 7 miliar ini, ya Allah yang menyuruh dia untuk megangnya. Maka boleh dia putarkan untuk kemaslahatan anak ini. Ini yang dimaksud dengan amanah. Bisa jadi izin daripada pemilik harta. Seperti tadi, seorang mewakilkan, silahkan bawa mobil saya ini, antar barang saya ke sana. Ya, atau pegang handphone saya. Dia mewakilkan untuk memegang barang dengan izinnya dia. Ya, ini yang dimaksud dengan amanah. Yang tidak amanah, itu seseorang merampok, ketika tangannya bukan tangan amanah. Umpamanya, ada handphone terletak, diambil. Ghasab. Dia ambil, ya, kemudian dipakai. Walaupun tidak dipakai oleh dia, diambil oleh dia. La qadarallah, turun hujan, basah handphonenya, mati. Dikatakannya, maaf handphone kamu mati kena hujan. Dia tetap menjamin. Karena dia mengambilnya tidak izin dari pemilik dan tidak juga diizinkan syariat, yaitu Allah, pemilik langit dan bumi. Maka dalam hal ini dia tidak amanah, maka dia menanggung setiap kerusakan dan bahkan bukan kerusakan saja. Kalau dia umpamanya bisa menguasai rumah dan tanah seseorang karena memiliki sertifikat, ya, kemudian memiliki sertifikat tanah tersebut sehingga dia menguasainya, dia merampas rumah tadi, dia bukan sekedar menjamin kerusakan yang ada pada tanah dan rumah tadi, tapi sewa pun harus dia bayar. Ya, ini yang kalau ya tidak amanah. Kemudian mu'allif melanjutkan, wa yuqbalu qawluhu fi nafihi wal halaki ma'a yaminihi. Dan diterima perkataan wakil dalam menafikannya. Ya, karena dia adalah amanah. Diizinkan, yaitu pemilik barang mengizinkan dia untuk melakukan sesuatu atas nama diri pemilik barang. Ya. Bila dia menafikan, tadi dia mengatakan, ya, pegang handphone saya. Kata dia, mana handphone tadi? Kata si pemilik handphone. Gak ada kamu ngasih saya handphone. Mimpi kali kamu. Diterima perkataan si wakil ini ma'ayaminihi dengan syarat dia bersumpah. Lalu apa yang dilakukan oleh pemilik handphone ini umpamanya? Dia mengatakan, kau bersumpah demi Allah Azza wa Jal, demi Allah bahwa engkau tidak menerima, tidak aku wakilkan untuk memegang handphone. Ya, perkataannya diterima. Wal halak, dan rusaknya barang yang diwakilkan tadi. Ya, dengan sumpahnya. Wal yaminu ala man ankar, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengingkari, dia yang bersumpah. Wa man idda'a wakalata Zaidin fi qabdi haqqihi min amrin lam yalzamhu daf'uhu in saddaqahu walal yaminu in kadzabahu.
Dan siapa seseorang yang mendakwakan bahwa dia menerima perwakilan dari Zaid untuk menerima hak orang tadi dari Amr. Berarti ada 3 pihak. Ada umpamanya Abdullah. Abdullah mewakilkan kepada Zaid. Zaid terima hak saya dari Amr. Berarti ada 3 pihak. Abdullah ya umpamanya meminjamkan uang kepada Amr. Lalu dia tunjuk Zaid, dia wakilkan Zaid, terima hak saya atas piutang saya dari Amr. Lam yalzamhu daf'uhu in saddaqahu. Ya. Maka dia si Amr tidak mesti menyerahkannya kepada si Zaid tadi. In saddaqahu, sekalipun dia mengakui bahwa Zaid orang yang jujur. Paham? Datang Zaid kepada Amr. Amr, kamu kan ada utang 11.500.000 kepada Abdullah. Dia menyuruh aku, mewakilkan kepada aku untuk menerima 11.500.000 rupiah. Ya. Dalam hal ini, Amr tidak mesti menyerahkan kepada dia. Walaupun dia tahu bahwa si Zaid ini orang jujur. Kalau dia serahkan, ya udah, nanti nggak ada tanggung jawab. Ya, nanti si Abdullah datang lagi kepada Amr. Amr, mana utang? Lah, bukannya kamu sudah suruh Zaid? Enggak, saya nggak pernah nyuruh Zaid. Berarti dia harus bayar 2 kali jadinya. Ya, maka si Amr, kecuali Amr mengatakan bawa 2 saksi. Wahai Zaid, kamu mengatakan menerima perwakilan dari Abdullah. Bawa 2 saksi yang jujur bahwa engkau menerima perwakilan tersebut untuk menerima uang yang aku pinjam dari Abdullah. Walal yaminu in kadzabahu. Dan tidak juga dia mesti bersumpah jika dia mendustakannya. Ya. Amr tidak percaya dengan si Zaid ini. Dia tahu karakter Zaid ini sering bohong. Ya. Dan tidak perlu si Amr mengatakan kau bersumpah demi Allah. Ya, seperti kasus yang sebelumnya tadi bahwa engkau menerima perwakilan dari si Abdullah untuk menerima hutangnya dariku. Fa in dafa'ahu fa ankara Zaidun al-wakalah halafa wa dhaminahu Amr. Wa in kana al-madfu'u wadi'atan akhadhaha fa in talifat dhammana ayyuhuma sya'. Ya, ini terakhir pembahasan kata muallif. Dan jika dia menyerahkan kepadanya, ya, Amr menyerahkan kepada si Zaid tadi. Fa'ankara Zaidunil wakalah. Lalu Zaid mengingkari bahwa aku tidak terima perwakilan, kata dia. Kenapa kau serahkan? Halaf. Maka dia disuruh bersumpah si Zaid tadi bahwa dia tidak menerima perwakilan. Wa dhaminahu Amr, tapi Amr tetap membayar, bertanggung jawab kepada Abdullah. Wa in kana, itu kalau hutang, haknya yang pertama. Wa in kana al-madfu'u wadi'atan akhadhaha fa in tarifat dhammina ayyuhuma sya'a. Jika barang yang diserahkan itu adalah titipan, Abdullah nitip uang kepada siapa? Amr. Kalau tadi pinjaman. Kalau ini titipan. Nitip emas namanya 0,5 kilo untuk disimpan oleh Amr di berangkasnya dia atau di SDW-nya di bank. Akhadhaha, yang diambil oleh wakil tadi. Fa in talifat dhammana ayyuhuma sya'. Jika barang yang dititipkan itu hilang, lenyap, si pemiliknya itu Abdullah bisa meminta jaminan kepada salah seorang keduanya, baik si wakil maupun si yang dititipkan.
Cukup hari. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita masuk bab syirkah. Allahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan oleh Ustadz pada kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini dapat menambahkan faedah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya bagi Anda yang ingin memperdalam pembahasan ini, untuk bertanya langsung bersama Ustadz via telepon kami tunggu. Baiklah, untuk telepon yang pertama kami buka, silahkan. Halo. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Dengan Bapak Edi di Riau. Silahkan Pak Edi, pertanyaannya langsung disampaikan. Bagaimana hukumnya kalau kita beli kereta secara kredit? Beli apa? Kereta, Motor. oh ya. Secara kredit, kemudian kalau terlambat cicilannya ada pertambahan atau tidak, Pak Edi? Ya, Tat. Kalau terlambat cicilannya ada pertambahan atau tidak? Ada penalti atau tidak? Biasanya kalau terlambat ada denda itu, Tat. Baik. Insyaallah kita jawab, Pak Edi. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya dari Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada dasarnya jual beli boleh tunai dengan tunai, dan ini umumnya. Ini uang, sini barang. Ini uang, ini motor. Ya. Dan boleh juga salah satunya tunda. Umpamanya ini uang, motor bulan depan. Atau ini motor, uang bulan depan. Konsekuensinya, kalau uang yang diserahkan pada majelis akad, motornya umpamanya diserah terimakan 3 bulan lagi, harganya harus lebih murah daripada harga kalau ada uang ada motor. Ya, dinamakan dengan salam. Kalau motornya diterima dahulu, kemudian uangnya belakangan, baik satu waktu diserahkan ataupun dengan mencicil. Ini hukumnya boleh dan konsekuensinya harganya lebih mahal. Dan ini tidak ada masalah. Sebagaimana salam boleh, ini juga boleh. Ya. Karena Allah menghalalkan jual beli dan ini bukan riba namanya. Ya. Kemudian dalam kasus Bi'il Ina, di mana Zainab menjual kepada suaminya budak dengan harga 800 dinar, tidak tunai, tunda. Kemudian suaminya menjual kepada istrinya 600 tunai. Ada perbedaan 200. Ini tidak diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Cuma diingkari oleh Aisyah radhiyallahu anha karena ini adalah pengelabuan riba. Tetapi harga yang bertambah karena pembayaran tunda tidak ada masalah, seperti harga lebih murah kalau pembayarannya di depan. Ya. Sampai di sini tidak ada masalah. Tapi di dalam jual beli tadi tidak boleh ada persyaratan bila terlambat membayar cicilan atau angsuran maka akan dikenakan tambahan atau penalti. Ini namanya riba jahiliyah yang dikenal dengan istilah anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, aku akan tambahkan hutangku kepadamu. Ini riba yang dalam Al-Quran diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau dari awal, tapi ada berapa bentuk? Ada bentuknya kredit motor tadi, atau kendaraan, atau properti, atau rumah, atau apa. Ada yang ke lembaga keuangan. Kalau ke lembaga keuangan syariah umpamanya, tentu mereka tidak punya barang. Ini juga menjadi perhatian. Maka tidak boleh ada akad sampai lembaga tadi membeli barang dan diterima di tangan dia, baru boleh dijualnya kepada nasabah yang mesan ini. Ya, bila terpenuhi rukun dan syarat ini, maka pada dasarnya jual beli kredit adalah jual beli yang halal dan dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Allah Fiksan. Terima kasih atas jawabannya dan semoga menjadi nasihat yang bermanfaat untuk Bapak tadi yang bertanya khususnya, serta kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya silahkan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dari Jember. Silakan Pak pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya. Ada salah satu orang menitipkan uang. Ini uang tabungan katanya. Ya. Seseorang menitipkan uang tabungan, terus Nah, terus yang menitipkan itu disuruh dipakai. apa? Terus disuruh Dia menitipkan tuh bilang pakailah uangnya. iya. Terus Hukumnya memakai ambil manfaatnya bagaimana? Ya, hukumnya. bolehkah dipakai uang tadi atau tidak? Gitu pertanyaannya. Iya. Ya, taib. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Bila seseorang menitipkan uang lalu mengatakan silahkan pakai, ini berarti akadnya bukan titipan lagi. Ini ada konsekuensi. Ya, kalau dipakai oleh yang menerima uang tadi, berubah akadnya menjadi qard. Boleh, boleh. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya Anda pakai, tapi Anda menjamin uang tadi. Artinya setelah Anda ambil uang tadi, dirampok Anda di jalan, tetap uang Anda bayar. Karena dia berubah menjadi akad qard. Risikonya Anda menanggung. Dan keuntungannya pun buat Anda. Alhamdulillah tidak dirampok, Anda beli barang, kemudian Anda jual, dapat untung. Tadi uangnya dari 10 juta, sekarang sudah menjadi 80 juta atau 100 juta. Kewajiban Anda ketika dia datang, hanya mengembalikan 10 juta. Ya, ini sudah ada di masa Zubair. Dan karena itu, para ulama sedunia, yaitu dalam muktamar fikih Islam di bawah OKI, mengatakan bahwa akad di lembaga keuangan itu dinamakan dengan qard, bukan wadiah. Karena kalau wadiah, bank tidak boleh memakai. Dan tidak mungkin bank nggak memakai uang Anda. Kalau bank tidak memakai uang Anda, ada nama produknya namanya safe deposit box. Ya, Anda dikenakan membayar biaya sewa tempat. Tapi karena uang Anda dia pakai, Anda tidak dikenakan biaya. Tapi dia bayar kapan waktu Anda minta. Dan dia jamin dari kerugian. Maka sesungguhnya akadnya qard, bukan wadiah. Apa bedanya? Kalau akadnya qard, tidak boleh pihak bank memberikan pertambahan kepada nasabah yang menyimpan dananya di bank tadi. Bila ada pertambahan, ini namanya riba. Karena qard yang mendapatkan pertambahan. Ya. Dan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, ini yang beliau lakukan. Beliau dikenal sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau seorang pedagang. Ketika para pedagang dari Madinah pergi berdagang ke Syam, pergi berdagang ke Yaman, ya, sesuatu risiko yang besar kalau mereka bawa uang emas dalam pundi-pundi mereka dengan jumlah yang besar. Maka atau berisiko juga kalau ditaruh di rumah. Mereka menitipkannya, menyerahkannya untuk disimpan kepada Zubair bin Awam. Zubair mengatakan, "Hala ja'altahu qardan." Kata Zubair, "Robah akadnya menjadi qard." Qard artinya uang kalian bisa saya putar dan aman kalian dari risiko. Setelah saya terima, la qadarullah, terjadi banjir, terjadi gempa, terjadi apa, saya wajib membayar uang kalian. Kalian aman dan saya pun bisa menggunakannya. Samakan dengan bank ini. Orang store uang pada dia untuk disimpan, diputarnya. Ya. Dan ketika
Zubair wafat, dia meninggalkan hutang yang banyak. Karena hutang orang yang meminjamkan uang kepada dia, yang menitipkan uang kepadanya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz. Barakallah. Masalahnya tadi tanya beliau, boleh jadi akad pinjaman, tapi konsekuensinya Anda yang memakai tadi menanggung risiko. Ya. Dan keuntungan buat Anda, al-ghurmu bil-ghunmi. Tapi kalau Anda takut dengan risiko, katakan, enggak, saya enggak mau makainya, akadnya wadiah saja. Keluar dia dari tempat Anda, terjadi risiko, Anda tidak menanggung kerugian. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan untuk Bapak yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut telepon yang ketiga, kami berikan kesempatan. Silahkan. Halo. Halo, selamat. Dengan Ibu siapa di mana ini? Mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya, Bu. Halo, assalamualaikum. Iya, volume televisinya dikecilkan dulu. Warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Ini dari Lombok. Ya, silakan. Mau bertanya sedikit ya, Pak Ustadz. Silakan Ibu. Di sini kan ada masyarakat disuruh ngeluarin uang per bulannya 60.000 setiap kakaknya. Kemudian uang tersebut sudah berjalan selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Kemudian uang tersebut dipinjamkan sama masyarakat sudah. Nah, kemudian apakah boleh seperti itu? Dan bagaimana hukumnya? Ini yang 60.000 ini diwajibkan atau tidak? Yang mau, yang tidak atau bagaimana, Ibu? Kenapa? Yang 60.000 per kakak itu siapa yang mewajibkan? Oke, karena di sini kan ada pembangunan masjid. Oh, bukan diwajibkan, yang mau gitu. Diwajibkan untuk setiap kakak 60.000. Yang mewajibkan siapa? Dari tokoh ini masjid di apa? Pemuka panitia masjid gitu. Panitia masjid nggak bisa mewajibkan. Yang bisa mewajibkan itu Allah dan Rasulnya dan pemimpin. Kalau pemerintahnya mewajibkan masih bisa. Terus yang 60.000 per kakak tadi dipinjamkan ke siapa? Di sini ada kan yang dipercaya untuk menagih setiap kakaknya 60.000 per bulan. Terus dipinjamkan ke siapa uang tadi? Ada masyarakat di sini yang meminjam, kemudian dikasih. Terus ada pertambahan atau tidak pengembaliannya? Tidak, cuman berapa nilai uang yang dipinjamkan itu pulang segitu. Ya, baik. Ya, Jadi jelas. yang ingin tanyakan itu apakah boleh uang masjid itu dipinjamkan kepada Uang masjid atau tadi per kakak oleh tokoh? Saya nggak paham, Ibu. untuk keperluan pribadi? Ini uang infak masjid atau pihak masjid mewajibkan jamaahnya untuk store per kakak 60.000 kemudian dipinjam untuk pribadi atau bagaimana? Kalau dari pihak masjid itu kemungkinan enggak tahu masalah pinjam-meminjam kepada masyarakat. Yang dipercaya sebagai petugas penagih ini yang meminjamkan gitu. Saya nggak paham. Sudah paham? Tidak paham saya, Ibu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf Ibu ya. Lagi. Oke, ya. Ya.
Terima kasih banyak. Ya. Kalau maksud ibu, wallahu alam, yang ibu tanya saya tidak paham detailnya pasnya seperti apa. Tapi saya mereka-reka, kalau maksudnya adalah ada pihak yang berkhianat seperti uang infak masjid umpamanya. Ya, dia sebagai bendahara yang mengumpulkan dana infak, kemudian dananya dipakai untuk kebutuhan pribadi. Berarti dia sekarang tidak amanah. Tidak amanah, akadnya berarti dia akan menjamin uang tadi. Mau rugi, mau apa terjadi, walaupun dia terkena risiko, dia tetap akan bayar. Karena dia tidak amanah. Orang mengamanahkan kepada dia untuk menerima uang, untuk disalurkan kebutuhan umum, bukan untuk pribadi dia. Ya. Itu yang secara umum, Allah Ta'ala alam. Tapi ibu tadi menjelaskan, ada diwajibkan, tidak ada yang diwajibkan di dunia ini. Kecuali Allah pun mengatakan, Allah yang mewajibkan, Allah mewajibkan, dan harta kita tidak banyak. Hanya zakat dan nafkah diri kita dan orang yang kita tanggung. Nafkah diri kita, anak istri kita, orang tua kita. Itu yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Allah tidak mewajibkan kita membayar 60.000 per kakak ke seseorang. Ya. Kemudian kalau diwajibkan oleh pihak pemerintah, ya, maka ini dipermasalahkan oleh khilaf para ulama. Seperti umpamanya pajak diwajibkan oleh pemerintah. Khilaf para ulama, ya, yang dijelaskan oleh Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyahnya, bahwa tidak ada kewajiban selain kewajiban dari Allah dalam bentuk zakat dan infak untuk diri Anda dan orang yang Anda nafkahi. Adapun negara pun tidak wajib. Tidak boleh mewajibkan sesuatu. Ya. Tapi kalau ada imbalan, seperti Anda masukkan ke sekolah pemerintah, atau Anda berobat dapatkan jasa dari pihak rumah sakit pemerintah, ini ada imbalannya. Ini bukan mewajibkan. Anda mau sekolah di swasta, mau di pemerintah, silahkan. Mau di pemerintah kan tidak pernah mewajibkan. Ya, ini ada imbalan transaksi, boleh. Pun dengan syarat saling redha. Maka pernyataan ibu mengatakan tokoh mewajibkan, maka tidak ada kewajiban dalam harta kita kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang kita berikan ke pihak lain dengan cara saling redha. Ya. Iya, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami bacakan. Yang pertama dari saudara kita, Bapak Asep di Bekasi. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya, saya penjual mesin jahit. Akan tetapi, ketika Pak Umar mau membeli mesin jahit dengan tipe tertentu, stok yang ada di tempat saya nggak ada, Ustaz. Kemudian saya berinisiatif untuk membeli mesin jahit ke toko Pak Ahmad yang diinginkan Pak Umar. Lalu saya membeli mesin itu, tapi hanya bayar DP terlebih dulu 200.000. Sisanya akan saya bayar setelah Pak Umar bayar ke saya. Dan saya minta Pak Ahmad untuk mengirim mesin tersebut ke rumah Pak Umar. Nah, apakah transaksi muamalah seperti ini yang saya lakukan boleh atau tidak, Ustaz? Ya, mari kita cerna dari awal. Ya. Pak Umar datang kepada yang bertanya, Ya, Pak Asep. saya ingin Pak Asep mesin jahit tipe ini. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Lalu kenapa sekarang Pak Asep kirim ke rumah Pak Umar? Iya. Berarti ada akad sebelumnya. Iya. Yaitu kata Pak Umar, kata Pak Ahmad, tidak ada, tapi saya bisa mencarikan. Anda beli atau tidak Pak Umar? Kalau Pak Umar bilang tidak, ngapain Pak Asep datang ke Pak Ahmad? Pak Ahmad, betul. Ya, berarti sudah ada akad sebelumnya antara Pak Umar dengan Pak Asep. Pak Asep. Kata dia, saya tidak ada, tapi saya bisa, saya siap jualkan. Ya udah, saya siap beli. Kalau ada gimana? Kirim ke rumah saya. Berarti pada waktu akad terjadi antara Umar dan Asep, si Asep menjual barang yang bukan milik dia. Ya, ini
kasusnya sama dengan ditanyakan oleh Hakim bin Hizam kepada Rasulullah. Ya, Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul fa yas'aluni al-bay' alladhi laysa indi. Afa abi'uhu minhu wa abta'u lahu min as-suq. Ya Rasulullah, seseorang datang kepadaku. Dia meminta membeli barang yang sedang tidak ada padaku. Sama kan? Dia beli, Pak Umar beli ke Pak Asep mesin jahit yang tidak ada pada Pak Asep. Bolehkah ya Rasulullah aku jual kepada dia, lalu aku pergi beli ke pasar? Ya, bolehkah Asep menjual ke Umar, lalu Asep cari ke toko Pak Ahmad? Beli ke toko Pak Ahmad. Dijawab oleh Rasulullah, ya benakhi, la tabi' ma laysa indak. Jangan engkau jual barang yang belum menjadi milikmu. Ya. Maka solusinya dalam kasus tadi, Pak Asep tidak boleh menjual ke Pak Umar. Tapi sekedar menjanjikan, bukan akad yang mengikat. Pak Umar, ya saya barang nggak ada. Kalau Anda mau cari tempatnya silahkan. Tapi kalau mau saya carikan, nanti kalau dapat saya tawarkan. Kalau Anda mau, ya silahkan. Anda nggak jadi pun nggak ada masalah. Kata Pak Umar, biasa Pak Umar bilang, ya udah nih uang. Ini uang, harganya berapa? 10 juta. Ini 10 juta. Ya, harus Pak Asep mengatakan, kalau ini uang pembayaran, tidak boleh karena belum boleh berakad. Tapi kalau Anda nitip, nanti pada waktunya dikonversikan ke harga, boleh. Mungkin harganya 10 juta, mungkin di bawah itu, mungkin di atas itu nantinya. Ya, boleh saya terima titipan. Bukan sebagai jual beli. Lalu kemudian Pak Asep cari di toko Pak Ahmad dan dapat. PP 200.000 dulu tadi. Ya. Dapat, dia beli. Pak Ahmad, saya beli ini ya. Ya. Kemudian dia sekarang setelah dia beli, baru boleh dia berakad dengan Pak Umar. Teleponnya Pak Umar. Pak Umar, alhamdulillah barang ada. Jadi Anda beli. Dia tadi sudah beli dengan Pak Ahmad. Saya bilang, Pak Ahmad, saya beli ya. Ya, saya terima barangnya ya. Pindahin atau ini bungkusin atas nama saya. Dan dibungkus mesin tadi. Sekarang masalah baik mau bayar DP mau tidak, nggak ada masalah. Andai pun dia bayar DP ini, saya bayar panjar. Tapi kamu kan tahu saya kan pedagang. Ini nanti orang mungkin jadi beli, mungkin tidak. Kalau enggak, saya dalam waktu 3 hari kasih saya tempo, bisa saya kembalikan dan saya tarik uang saya. Ini syarat ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim untuk cara mengurangi risiko si penjual. Minta akad, pasti minta akad khiyar, syarat kepada Pak Ahmad. Kalau andainya Umar nggak jadi, bisa dikembalikan. Ya, setelah tadi serah terima, baru dia telepon Pak Umar. Pak Umar jadi beli, ya iyalah, kata dia, sangat utuh saya, kata dia. Ya udah, saya kirim ke rumah Anda ya. Ya, uang yang 10 juta tadi, ya udah, harganya berapa, kata dia. Setelah nego dapat 9,5 juta. Ya udah, saya beli 10 juta dengan Anda sekalian. Ya, ya udah, halal ya, halal. Dia sudah bisa diantar oleh Pak Asep. Pak Asep mengatakan, oh, Pak Ahmad, tolong antar ke alamat ini atas nama saya. Adapun yang terjadi tadi, maka itu dia menjual barang yang belum dimiliki dan hukumnya haram. Jual belinya fasid dan uang yang didapatkan keuntungannya tidak halal. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan ilham dan kesehatan kepada Ustaz. Allahumma. Anda ingin menanyakan, jika seorang karyawan bank resign
Di bawah 5 tahun, dia didenda, Ustaz. Kontrak perjanjiannya seperti itu. Nah, apakah saya wajib membayar denda tersebut, Ustaz? Secara hukum Islam bagaimana? Karena waktu saya mendaftar dulu, ijazah ditahan. Apa boleh diambil setelah tahun kelima tanpa bayar denda? Jazakillah khairan, Ustaz. Silakan. Wallahu a'lam. Kan ini maksudnya adalah bank konvensional atau Konvensional. bank ribawi, maka akad bekerja di bank ribawi itu adalah akad yang batil. Taib. Anda disuruhnya untuk melakukan transaksi riba. Ya. Allah dan Rasulnya mengutuk para pelaku riba. Ya. Ya, maka seluruh akadnya batal. Ya. Sekian 5 tahun segala macam yang disebutkan tadi itu batal semua akadnya. Cuman masalahnya kalau Anda tidak bisa mendapatkan ijazah Anda. Saya kira yang bertanya ini mungkin perempuan. Iya, perempuan, Ustaz. Kalau perempuan itu apa hidup pakai ijazah? Taib. Ya, bukan merendahkan, Ya. tidak. Akan tetapi manusia hidup bukan di tangan ijazah. Taib. Allah Azza wa Jalla, ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla yang paling penting. Orang terkadang tergantung dengan ijazah kertas, Ya. ya, bukan tidak berguna, ada manfaatnya. Tapi bila hal ini yang menyebabkan Anda tertahan untuk berbuat yang haram, ini memang tidak ada gunanya. Ya. Kan tetapi kalau menurut Anda ini sangat banyak gunanya segala macam. Karena kalau menikah nggak bakal juga suami Anda minta Ijazah. ijazahnya mana. Calon mertua laki-laki Anda juga nggak minta, coba tanyain, lihat ijazah calon istrimu, coba lihat dulu berapa nilainya, berapa segala macam. Nggak bakal. Paling dilihatnya akhlaknya baik atau tidak, Ya. orangnya penyayang kepada suami dan anak-anak atau tidak. Ya, itu yang diperhatikan dalam kehidupan seorang wanita, dan itu yang paling terbaik bagi seorang wanita. Ya, pun kalau dia mau berdagang seperti Khadijah radhiyallahu anha, bagi wanita kaya, nggak bakal para pembeli, para mitra bisnisnya minta, kamu ijazah kamu mana, lihat coba, nggak ada. Iya. Ya, ijazah itu perlu kalau Anda mau menjadi Karyawan. orang bawahan. Tapi kalau untuk seorang yang mengelola sebuah usaha, seorang yang mandiri, maka tidak perlu. Kalau saya tidak mengatakan tidak ada gunanya dari awal tadi, kalaulah ini menahan Anda dari untuk keluar dari dosa besar. Iya, dari mana? Ya. Tapi kalau tidak, ya bagus. Artinya dikasihkan ijazah ke Anda, ya bagus sekali. Ya, wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya kami akan sampaikan kembali. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Di suatu perkumpulan, kita diwajibkan membayar iuran 50.000 per bulan. Lalu uang yang terkumpul boleh dipinjamkan anggotanya untuk 2 orang per bulan. Dengan pengembalian lebih 10% dari uang yang dipinjam, kemudian dicicil selama 5 bulan. 10% dari kelebihan ini untuk membantu orang yang membutuhkan dari kelompok tersebut. Boleh kami menerima bantuan yang menjadi anggotanya? Bagaimana, Ustaz? Ini perkumpulan riba. Iya, perkumpulan riba. Ya. Allah. Kalau ingin berbuat baik, jangan dengan cara berbuat dosa besar. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, tidak akan Allah terima kecuali yang baik. Ya. Ini Anda ingin berbuat baik, tapi berbuat riba dahulu. Ya. Maka dosa besar riba sudah terjadi, perbuatan baik Anda tidak diterima Allah. Ya. Rugi atau untung? Rugi. Pasti rugi. Dosa-dosa besar, kemudian berbuat baik, sedekahnya tidak diterima. Dosa besarnya terjadi, sedekahnya tidak ada artinya. Ya. Itu yang terjadi adalah kerugian. Maka jangan ikut komunitas ini. Ini komunitas yang
menarik para anggotanya, para pesertanya ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Berikan pinjaman kepada yang butuh tanpa ada pertambahan. Ini berbuat baik namanya. Baik, terus. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada Ustadz. Silahkan Anda menghubungi nomor kami. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullah. Dengan Ibu siapa ini di mana? Pauli di Karawaci. Ya, silahkan pertanyaannya Ibu. Ana mau bertanya Pak Ustadz. Ya Ibu. Ditawarkan sama teman adik Ana untuk berjualan eco racing. Yaitu sistemnya itu katanya tidak riba Pak Ustadz. Harganya 5.000 per tablet. Tapi kalau Ana menjualnya, Ana bisa membeli satu paket harga 1.500.000. Ana terdaftar digaji oleh perusahaan. Ana jadi mitranya Pak Ustadz. Nanti kalau Ana berhasil menjual senilai 150 juta, Ana mendapat 10% dari profit, dan Ana mendapat satu buah motor seharga 15 juta. Tapi poin Ana nggak berkurang. Nggak angus Pak Ustadz, akan bertambah terus sampai 300, 500. Nanti akan dapat mobil, dapat Pajero, dapat rumah segala macam Pak Ustadz. Ya, ya. Itu Dengan 1.500.000 Anda dapat rumah 5 miliar, Pajero, Pajero, motor. 15 juta, motor, kemudian Profit, haji, uang. umroh, segala macam. Ya, ya. ini wallahu ta'ala alam Ibu. Iming-iming untuk menjadi marketingkan barang dengan harga seperti ini masuk dalam penipuan dan masuk dalam riba. Jelas, ribanya tujuan orang membeli barangnya adalah rumah miliaran tadi dengan mobil mewah tadi dan kesempatan haji dan umroh kemana-mana umpamanya. Ya, Ya. ini berarti tukar uang dengan uang yang tidak sama dan berlebih dan termasuk riba. Dan kemudian iming-iming tadi akan dikatakan kepada setiap orang. Iya, pasti. Kalau semuanya dapat, bisa dipastikan 0,3 detik tutup perusahaannya, Bangkrut. bangkrut. Ya, berarti apa yang terjadi? Yang dapat tidak sampai 1% dari 101 orang, dari 100 orang. Iya. Kalau sebuah perjudian dengan keuntungan dengan rasio dapat dan tidaknya 50-50 adalah haram, ini dengan rasio 1:99. Maka ini selain perjudian adalah penipuan. Wallahu ta'ala a'lam. Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Halo Pak Ustadz. Ya, Tapi kalau Anda ngejual eco racing itu tidak bertambah untung 5.000, tidak berlebih, itu termasuk riba Pak Ustadz. Dari awal sudah saya katakan itu riba dan perjudian dan penipuan. Akadnya yang bermasalah, Ibu. cukup ya Ibu ya. Sudah paham ya. Tapi kalau tanpa iming-iming segala macam, ini jualkan, beli dari saya sekian, jual putus. Iya. Ya, Anda dapatkan hasil dari penjualan. Nah, Beli dari saya 1.500.000, terserah kau jual berapa. Kau jual umpamanya 15 juta, dapat kau 13.500.000. iya. Kau jual 1 miliar, dapat kau 900 juta. Iya. Hah? Kau jual dengan harga yang 1.100.000, rugi kau 400. Iya. Itu tidak ada masalah. Nah, Ya, Baik, Ustaz. itu dibolehkan. Tapi dengan iming-iming tadi, berubah dan menjadi suatu hal yang haram. baik. Menarik Pun sekali, dalam beriklan, Ustaz. Iya. disyariatkan Anda harus jujur. Ya, dia mengiklankan, menarik orang-orang untuk mendagangkan, menjualkan dan menggunakan barangnya dengan suatu hal yang bohong. Iya. Maka hal seperti ini dalam syariat Islam diharamkan. Jazakumullah, Ustaz. Apapun produknya. Iya. Mohon maaf saya tidak menghukumi produk tertentu. Nah, Apapun Ustaz. produknya, bila marketingnya dengan cara seperti tadi, ini diharamkan dalam syariat Islam. Iya. Kan ketika yang dihalalkan jelas. Beli, ini buku dari saya jual kepada Anda 100.000. Terserah mau Anda jual berapa. Iya. Ada orang beli 5 miliar.
Karena Masya Allah, Bagus ada banget. tulisan Nusa Irwandi di dalamnya juga ada segala macam. Siapa yang 5 miliar? Iya. Asal dia tidak tertipu, nggak dikira dia dari emas, Iya. oleh dia halal, mendapatkanlah sisa keuntungannya. Ya, wallahu taala alam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui line telepon. Silahkan kami buka kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Bila di Pak Ustaz, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Ya. Jika kita anggaplah pinjam motor Ustaz, kemudian tiba-tiba ada kerusakan, itu tanggungannya siapa Ustaz? Tanggungannya pinjam atau yang pemilik motor? Kerusakannya bagaimana? Anggaplah umpamanya mau ganti bank begitu. Ganti bank? Ganti ban Ustaz. Bocor Bocor. atau pecah ban atau gimana Ibu, atau bannya udah gundul? Iya kan biasa Ustaz, kejadiannya seperti itu, kita pinjam motor, tiba-tiba ada kerusakan. Kerusakannya, pertanyaan saya bagaimana kerusakannya? Ini Anda nabrak atau ditabrak atau bannya bocor atau bensinnya habis? atau macet, mogok, Iya, atau macet. mesin. Anggaplah macet Ustaz, ada kerusakan besar, umpamanya harganya sampai ratusan ribu begitu Ustaz. Harusnya Anda marah kepada orang itu. Kau pinjamkan kepada saya mobil rusak, saya menjadi terganggu di jalan. Harusnya saya naik angkutan umum sudah sampai, ini gara-gara motor saya harus dorongin motor kamu. Ya. Harusnya saya tinggal motor di sini, saya telepon ambil motor kamu. Allah taala alam. Maka tidak ada kewajiban Anda harus mengganti, kecuali Anda melakukan hal yang kita katakan tadi, yaitu lalai atau melampaui batas. Ibu cukup ya? Tanggungannya yang pinjam Ustaz ya? Tidak. Oh, tanggungannya yang punya motor. Iya. Kalau motor milik dia, rusak dan ininya buat dia lah, dia yang mengerisikonya. Kecuali sudah dijelaskan Ustaz tadi, Ibu melakukan kelalaian Ustaz ya. Iya. Atau berlebihan. Dan seperti itu, anak pinjam motor di suatu tempat, kemudian jatuh di jalan, disuruh ganti sama pemiliknya. Oh, jatuh maksudnya. Anak umur berapa? Anak umur 16 tahun Ustaz, baru kelas 1. Belum punya SIM? Belum punya SIM. Sudah punya SIM atau belum? Ya? Sudah punya SIM atau belum anaknya? Belum. Lalu yang punya motor meminjamkan, dia tahu anaknya tidak punya SIM. Tahu. Anaknya jatuh jadinya gara-gara itu. Iya. Harusnya yang punya motor dituntut. Kau pinjamkan ke anak saya tidak punya SIM, gara-gara itu anak saya jatuh. Sakit. Ya, harusnya kau bayar ini biaya pengobatannya. Bukan saya yang harus perbaiki motor kamu. Ya, wallahu taala alam. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau membantu juga ya tidak ada masalah. Baik Ibu, terima kasih atas partisipasinya ya. Heran. Ya, banyak. Ya. Silahkan untuk telepon yang selanjutnya. Pertanyaan Ibu penting ini. Iya, gimana Ustaz? Karena banyak yang terjadi seperti banyak, itu. Ustaz. Apalagi sekarang anak kecil pada naik motor. Orang tua memberikan motor kepada anaknya. Ini orang tua yang durhaka kepada anaknya. Iya. Anak tidak punya SIM. Naik motor. Ya, bawa motor. Padahal aturannya ada. Dan pemerintah menerapkan aturan seperti itu tentu ada gunanya, manfaatnya. Ya, sehingga subhanallah. Ya, walaupun motor-motor bapaknya sendiri dan dipinjamkan dan bahkan dikasih ke anaknya, anak seperti itu jiwanya labil. Lihat teman-temannya segala macamnya, maka terjadilah musibah yang luar biasa. Ini gara-gara orang tua yang durhaka kepada anaknya. Iya. Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Di mana Ibu? Dari Umu Aisyah di Palembang. Silahkan Umu Aisyah pertanyaannya. Iya. Ustadz, dari Umu Aisyah di Palembang. Silahkan.
Selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, saya ada saudara yang bekerja di bank konvensional. Dia sering mengajak kita makan. Iya. Bagaimana hukumnya Ustadz kalau kita ikut makan dengan dia? Apakah kita boleh? Terima kasih Ustadz. Iya. Allah barik Jazakallah fiik. khair. Allah barik fiik. Pertanyaan seperti ini sering dari kaum Sering, muslimin iya. dan muslimat. Ustaz, saya punya teman, punya saudara, punya kerabat yang kerja di bank konvensional, lalu mereka menghadiahkan atau ngajak makan atau mentraktir segala macam atau ngasih uang. Bolehkah atau tidak? Yang lebih penting adalah wahai kaum muslimin dan kaum muslimat, nasihati orang dekat yang baik kepada Anda ini untuk keluar dari maksiat kepada Allah. Karena semua kita tahu tempatnya adalah di neraka Allah. Maukah Anda, orang yang dekat dengan Anda ini, yang baik dengan Anda ini, masuk ke dalam neraka? Itu tidak. Kalau di dunia umpamanya, orang ini di belakangnya ada api unggun. Lalu dia mundur, pasti Anda tarik tangannya. Ya, sekarang di api neraka. Yang panasnya diinjak oleh kaki, mendidih otak. Ya, Anda dikasih dia uang, Anda diam aja, tidak Anda tarik tangannya. Ya, ini yang lebih penting yang diingat oleh kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya, ingatkan kepada dia bahwa Anda ini berada dalam jurang neraka Allah Azza wa Jalla dengan pekerjaan ini, hendaklah Anda keluar. Dan kami tidak mau uang kamu, ya, ketika dia memberikan hadiah atau sesuatu kepada Anda. Ini tidak berhak kami terima karena uangnya haram. Bahkan kalau Anda rezeki, Anda yang berikan kepada dia. Nih, pakai uang ini untuk kamu hadiah. Ya, uang kami halal insyaallah. Ini yang menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat. Ya, Allah barik fiik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali kami akan bacakan, masih ada kesempatan untuk membacakan pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana mau bertanya Ustaz. Ana pernah jadi pimpinan rumah sakit, sebuah rumah sakit. Kemudian setelah Ana berhenti, ada uang tagihan jasa yang baru cair. Ana tidak ada data lagi tentang yang berhak menerimanya. Uang ini biasanya untuk jasa dokter dan perawat, serta hak rumah sakit. Nah, pertanyaannya, bagaimana sikap Ana Ustadz terhadap uang ini? Syukron. Allah barik fiik. Dia sekarang sudah tidak Ya, lagi. sudah tidak lagi Ustadz. Terus Pernah menjadi pimpinan rumah sakit. Setelah Ana berhenti, ada uang dia tagihan berhenti karena jasa uang tagihan jasa. Kok tahu dia uang tagihan jasa sudah berhenti? yang baru cair. Ana, Ya, ala kulli hal. Ya. Mungkin dia diberitahu oleh pihak rumah sakit. Iya. Tagihan cair milik siapa? Ya. Ditanya mungkin. Kalau Anda sudah berhenti, berarti bukan urusan Anda lagi untuk mengurusnya. Betul. Biarkanlah rumah sakit itu memberikan kepada siapa Ya. yang berhak menerimanya. Ya. Saya yakin pun rumah sakit punya data untuk itu. Anda mungkin tidak karena sudah resign, bukan di Benar, sana nggak ada lagi. data-datanya lagi. Kalau rumah sakit, insya Allah masih ada data siapa yang berhak memberikan tagihan tersebut, menerima tagihan tersebut. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, pertanyaan kami akan bacakan kembali ya. Dan Assalamualaikum. hak Anda juga untuk mengatakan ke pihak rumah sakit, saya kan sudah berhenti. Uruslah sendiri oleh Anda. Iya. Ya, data-datanya saya tentu tidak ada. Baik. Baik Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Di Mahat ada peraturan bahwasanya tidak boleh bawa barang yang berharga. Tapi ada yang pakai cincin berlian. Qadar Allah, cincin itu dipinjam temannya dan hilang. Bagaimana hukumnya yang meminjam Ustaz? Mahan anak umur berapa Ini ini? nggak dijelaskan Ustaz. Cincin berlian Ustaz. Kalau anak belum balik, Ya. ya mereka tidak saling bertanggung jawab. Tidak ada risiko. Yang minjam pun tidak ada risiko. Ya. Kemudian yang meminjamkan pun tidak bisa menuntut karena sama-sama anak-anak.
Ya. Kecuali dia anak yang satu merampok atau mencuri, itu iya dia akan menanggung risiko. Kalau minjamkan tidak ada, karena dia dengan izin dia tadi berarti statusnya amanah. Ternyata hilang maka tidak tanggung jawab dia. Cuman yang orang tua pemilik ini yang mengikhlaskan saja. Tak mungkin juga minta ganti ke pesantren karena pesantren sudah disclaimer atau menyatakan tidak bertanggung jawab. Baik Ustaz, masih kami akan bacakan kembali untuk pesan singkat yang terakhir Ustaz ya. Kami akan bacakan. Ustadz, saya bergabung dengan sebuah travel umroh. Saya selaku marketing Ustaz. Mau bergabung dengan membayar 1,5 juta untuk membayar spanduk yang nanti akan dipasang, kartu nama dan MOU-nya. Kalau saya dapat jamaah, maka kami akan terima fee 1,8 per jamaah. Kalau jamaahnya bergabung menjadi agen, maka kami akan dapat royalti 200.000 per orang. Nah, apakah yang saya lakukan seperti ini dibolehkan dalam syariat Islam, Ustaz? Wallahu ta'ala alam. Ini marketing biasanya dia tidak bayar. Ya. Ya. Kecuali dia jadi karyawan. Yang lain halnya. Tapi kalau marketing dia tidak bayar. Sekarang dia harus membayarkan spanduk, bayar kartu nama, MOU. Sudah tidak dapat jamaah dia sudah rugi dulu. Ya. Dan di sini ada penggabungan akad karena ada jual beli, ada ijarah. Kau belilah kepada saya spanduk ini, nanti kami bayar fee kepadamu. Ya, maka hal ini diharamkan dalam syariat Islam, menggabungkan dua akad yang konsekuensinya berbeda. Allah ta'ala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Sebagai ihtitam, Ustaz, fadhil. Ya. Semoga kita kaum muslimin dan kaum muslimat diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla hidup di dunia ini dalam rangka mencari harta yang dengan harta tersebut kita bisa melanjutkan hidup kita berbakti kepada Allah Azza wa Jalla sebagai hamba Allah untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.